Nah, ya khatal iman rahimakumullah. Lalu bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka membenci tentang aturan-aturan Allah? Maka Allah nyatakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri, membangkang. Allah nyatakan la tufattahu lahum abwabus sama. Maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka itu pintu langit. Tidak dikabulkan doanya, ya. Tidak diterima ibadahnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Apa mendustakan ayat-ayat Allah? Termasuk di dalamnya adalah menolak hukum Allah. Ya, menolak hukum Allah. Hari ini kan banyak orang yang menolak hukum Allah. Mana di antaranya? Dalam masalah pemimpin. Dalam masalah pemimpin, Allah sudah jelas mengharamkan, haram memilih pemimpin dari kalangan orang kafir, jelas, nggak usah dipertanyakan lagi, nggak ada perdebatan, nggak ada ikhtilaf. Ya udah jelas ayat Al-Quran, nasnya udah qat'i, udah jelas. Tidak boleh orang Islam mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir. Mau RT, mau RW, kepala desa, bupati, camat, gubernur, ya para menteri, anggota dewan. Karena kadang yang mengangkat rakyat anggota dewan, ya kan? Ya. Yang mengangkat presiden siapa? Rakyat. Haram mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir. Ya, atau orang-orang yang mendukung kekafiran. Ini ketika kita melakukan itu berarti kita sudah mendustakan ayat Allah. Hati-hati, pertanggungjawabannya sampai akhirat masalahnya. Kalau kita ikut andil, kita menanggung dan mendapatkan bagian, ya, mendapatkan bagian daripada dosa itu. Maka hati-hati, ya, dalam berdemokrasi. Udah demokrasi lagi, ya, kita masih salah juga. Nah, ini kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dengan menolak, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Angkat pemimpin yang beriman, orang-orang yang paling tidak secara lahiriahnya mereka adalah orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman, bukan orang yang gak jelas, ya, identitasnya, agamanya. Karena hari ini banyak orang yang berkesingkan Islam. Mohon maaf, bentar lagi ketika ada pemilu, orang yang gak pernah ke masjid pun dia ke masjid, dia berpura-pura. Dia yang tidak pernah pakai peci pun dia usahakan pakai peci. Sementara itu, ya, ingin mencari dan menculik hati rakyatnya. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan casing, ya. Jubah boleh dia pakai, tetapi adalah hanya untuk kamuflase, untuk penipuan saja. Ini sudah banyak terjadi. Hati-hati, sebagai orang yang beriman, kita sudah banyak dibohongi oleh mereka yang mengatasnamakan Islam, ya, karena mayoritas Indonesia adalah umat Islam, ya. Ketika mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Apa sombong? Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran itu sombong tuh. Ya, Allah sudah merintahkan kepada kita, atiullaha wa atiur rasul. Jangan ditolak. Mutlak taat kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Enggak perlu ada syarat lagi. Beda dengan taat kepada pemimpin. Wa atiur rasul itu butuh syarat. Ketika pemimpin itu adalah atiullaha wa atiur rasul. Ketika kebijakannya adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, wajib untuk membantahnya,
wajib untuk tidak mentaatinya. Umpamanya ingin melegalkan khamr, ingin melegalkan LGBT, maka wajib kita menolaknya. Ya. Jangan kita lalu kita mah kumaha wae, rakyat ngikutin saja. Khamr mau dilegalkan atau tidak ya urusan dia, yang penting kita nggak usah minum khamr. Ya murji'ah itu. Murji'ah nggak ada itu. Ahlus sunnahnya di mana? Amar ma'ruf nahi munkarnya di mana gitu. Sedangkan Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini bagaimana sebagai pengklaiman Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada kemunkaran kita diam. Bahkan ketika ada orang yang mencegah kemunkaran dikatakan anarkis, ya, dikatakan merusak lahan mata pencaharian orang. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi jangan sampai batrul haq, menolak kebenaran. Apa yang Allah nyatakan ya tentang hak, kita katakan hak. Allah nyatakan batil, kita katakan batil. Jadi tidak boleh kita untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, kita tidak akan tahu itu tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan dalam doa kita, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak adalah hak agar kami mampu untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil agar kami mampu untuk menjauhinya. Kalau tidak, fa'adhululana, kami akan sesat. Kalau engkau ya Rabb tidak memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kan sekarang udah begitu ya, tuntunan jadi tontonan. Ada apa di masjid pengajian? Oh iya. Coba kalau ada tontonan jadi tuntunan, sinetron. Kalau ketinggalan sedikit sinetron, ya, jadi terus berkelanjutan. Ya, ini adalah udah jadi tuntunan gitu. Tuntunan kita bukan Al-Quran lagi, nanti sinetron gitu. Sehingga kebatilan dianggap sebagai sesuatu yang benar gitu. Udah nggak ada sensitif ya dalam kemaksiatan lagi gitu. Ya, seperti sering saya sampaikan, kalau kita sudah terbiasa jabatan tangan dengan perempuan yang tidak hak untuk dijabat, sudah hilang itu rasa dosa maksiatnya, udah hilang, sudah dianggap biasa, ya, dianggap benar lagi gitu. Ayo coba kalau kita sering bergaul di kantor, di mana duduk satu kursi, satu tempat duduk dengan perempuan yang bukan orang yang halal, kita dekat dengannya, karena sudah terbiasa, hilang kepekaan maksiatnya, udah hilang, ya, sehingga tidak ada lagi rasa dosa, gitu. Dalam kebohongan ini begitu, kalau sudah terbiasa bohong, nggak ada lagi terasa dosa kebohongan itu. Nipu orang udah biasa, nggak lagi terasa dosa. Tidak sholat, kalau mereka sudah sering tidak sholat, terbiasa, nggak merasa dosa lagi, nggak lagi takut kepada Allah. Ya, ya. Siapa yang merasa aman dari azab Allah? Orang yang merasa aman dari azab Allah adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itulah orang yang merasa aman dari azab Allah. Kenapa dia tidak sholat? Dia merasa aman dari azab Allah. Kenapa Rasul sampai bengkak pahanya, pecah-pecah kakinya, kelamaan berdiri? Kenapa? Tidak merasa aman dari azab Allah. Padahal ada jaminan dari Allah. Rasulullah dijamin masuk surga, tapi Rasul tidak merasa aman dari azab Allah. Ya, kenapa orang nggak mau sholat, nggak mau puasa? Ya, yang kaya raya nggak mau ibadah haji, bahkan dia cenderung takut mati. Ya, ini orang yang udah merasa dari azab Allah. Orang-orang yang maksiat, para pencuri, para pemabuk, para pembunuh,
Ya, mereka melakukan skenario tentang pembunuhan yang sangat luar biasa. Mereka merasa aman dari azab Allah, tidak takut kepada Allah, hanya takut dengan manusia, takut ketahuan oleh CCTV, hanya itu doang. Padahal waskat sudah jelas, ya, pengawasan malaikat itu sudah jelas, ya, nggak bisa dirusak lagi itu, ya. CCTV kan KM50 bisa dirusak, tapi waskatnya Allah, penguasaan malaikat yang disuruh oleh Allah, Raqib Atid, bisa nggak dihapus itu, ya. Bahkan payunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah kabarkan nanti apa yang kamu kerjakan, kata Allah, apa yang kamu lakukan dikabarkan nanti, diinformasikan, nih begini, ini dulu begini, ini diperlihatkan, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kembali bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, Allah tidak akan membukakan pintu langit, Allah tidak kabulkan doanya, Allah tidak terima doanya, Allah tidak terima ibadahnya. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yali jal jamal fi samil khiyat, sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bisa nggak kira-kira unta masuk ke dalam lubang jarum? Oh bisa Pak Ustadz, lubang jarumnya digedein segede gorong-gorong. Ada nggak lubang jarum buat jarum jahit segede gorong-gorong? Kan nggak ada. Kita masukin benang ke dalam lubang jarum aja sampai berulang-ulang, apalagi unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin nggak? Ini sesuatu yang mustahil. Artinya mustahil orang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang membangkang Allah seperti iblis, ya, mustahil dia akan masuk ke dalam surga. Maka diibaratkan mustahil unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, ya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan yang demikian adalah merupakan pembalasan, ya, kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi dinyatakan oleh Allah itu mujrimin, jahat, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang menyombongkan diri kepada Allah, itu orang-orang yang jahat, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itu orang jahat. Mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, itu orang jahat, ya. Maka yang cocok buat mereka adalah lahum min jahannam mihad, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, tikarnya dari api neraka. Gimana kalau duduk di api neraka, ya, seringan-ringannya siksaan itu ketika kaki menginjak bara api neraka, otak ini mendidih kok, ya. Abu Thalib diringankan siksaannya, ya, oleh Allah, hanya sebatas mata kaki, mendidih otaknya, apalagi yang dicelupkan dalam kubangan api neraka. Maka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang membohongkan ayat-ayat Allah, lahum min jahannam mihad, di bagi mereka, ya, mempunyai tikar tidur dari api neraka. Wa min fauqihim ghawash, dan di atas mereka ada selimut api neraka, diselimutin oleh api neraka. Mereka terkepung, mau lari kemana, ya, mau lari kemana. Bahkan dalam hadis, ketika orang saking panasnya dalam api neraka, mereka minta keluar, dikeluarkan oleh Allah tuh dari api neraka tuh ke pantai neraka. Itu ada pantainya nanti. Begitu keluar pantai neraka, disengat sama ular sama kalajengking yang sakitnya 40 tahun tidak hilang. Akhirnya dia balik lagi ke neraka. Mau lari kemana? Ya, hari ini bisa lari ke, ya, mana, ke Singapura, ya, para koruptor lari ke Singapura, para pembunuh lari ke Singapura, ya, bebas di dunia itu. Tapi di akhirat mau lari kemana? Ya, nggak ada yang bisa lari daripada cengkraman, ya, api neraka, ya. Jadi dikasih tikar dari api neraka, dikasih selimut dari api neraka,
mau bagaimana nanti, ya. Nauzubillah min dzalik. Wa kadzalika najzil zalimin. Yang demikian ini sebuah balasan bagi orang-orang yang zalim. Bahkan orang yang zalim dalam Al-Qur'an nyatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, kenapa mereka melakukan kezaliman? Allah enggak kasih petunjuk dia. Ya, maka tadi kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Maka kita tidak lepas dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman? Ya, jangan sampai kita lebih mengutamakan tentang kehidupan dunia. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, man ardhan nasa bi sakhatillahi wa kalahullahu ilan nas. Nah, barang siapa membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah, manusia ridho kepada kita, kita melakukan kemurkaan, kita melakukan satu perbuatan yang Allah murka kepada kita, tapi orang ridho kepada kita, orang suka kepada kita, gitu. Ya, umpamanya kita menghalalkan apa? Khamar. Para peminum khamar senang. Kita melegalkan LGBT, para LGBT senang. Tapi Allah murka kepada kita, ya. Nah, barang siapa yang membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka ia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Ya, terserah manusia, ya. Maka artinya kehidupannya adalah hanya untuk dalam kehidupan di dunia saja. Wa man askhatan nasa biridallahi kafahullahu mu'natan nas. Dan barang siapa yang membuat marah manusia dengan keridhaan Allah, dia mencari ridha Allah. Manusia marah kepada orang yang mencari ridha Allah. Orang mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Orang itu marah kepada orang yang mengatakan yang hak adalah hak. Orang itu marah pada orang yang menyatakan yang batil adalah batil. Orang itu marah ketika mereka amar ma'ruf. Ketika orang melakukan nahi munkar, orang itu marah kepada orang yang melakukan nahi munkar. Nah, kata Rasul, barang siapa yang membuat marah manusia dengan keridhaan Allah, manusia marah tapi Allah ridho, maka Allah akan mencukupinya dari pemberian manusia. Allah akan mencukupkan orang itu dari pemberian manusia. Artinya bahwa ya, manusia itu tidak lagi menggantungkan urusan-urusannya kepada manusia. Sehingga maka nanti dunya hammahu farakallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainahi, dan Allah menjadikan ya kepakiran di kedua pelupuk matanya. Maka orang yang hanya mencari kehidupan dunia tidak akan pernah merasa kenyang dalam urusan dunia, ya kan? Kenapa orang korupsi? Karena dia merasa kurang, padahal uangnya udah triliunan, tapi dia nggak merasa cukup. Maka jelas alhaakumut takasur, ya, alhaakumut takasur. Mereka orang-orang yang bermegah-megahan dalam urusan dunia itu terus. Jadi bagaimana dia akan merasa cukup dalam kehidupan dunia? Maka walam ya'tihi minad dunya illa kutibalahu, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Padahal ya kehidupan dunia itu sudah ada bagiannya. Jadi ada orang yang memang hanya berkisar dunia saja, banting tulang, ya, peras keringat, ya, dia kerja siang malam hanya memikirkan tentang dunia saja, ya, maka dia itu akan dijadikan pakir dalam matanya.
menjadikan miskin dalam kehidupannya. Walaupun dia kaya, maka tidak menjamin orang yang kaya raya itu dalam hidupnya dia merasa kaya. Wa man kanatil akhirah niyatahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, sebagai tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kaya, cukup ya dalam hatinya. Wa atatul wa tahdu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dunia mendatangi orang yang niatannya, yang cita-citanya akhirat, dalam keadaan hina, sehingga di mata orang itu dunia itu bukan apa-apa. Dunia itu adalah bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Tapi bagi orang yang cita-citanya kehidupan dunia, dunia itu adalah kebanggaan, kemewahan, bangga ketika dia sukses dalam urusan dunia. Ini orang yang memang cita-citanya hanya dalam urusan dunia. Tapi orang yang niatannya adalah untuk kehidupan akhirat, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Artinya di mata dia dunia itu adalah bukan merupakan hal yang harus dibanggakan. Sebanyak apa harta di dunia, ketika kita dipanggil oleh Allah, maka semua itu akan ditinggalkan. Mobil yang mewah, ada dari mulai Fortuner, Alphard, apalagi Pajero, itu mobil banyak, padahal yang ditunggangin cuma satu ya. Walaupun 20 tuh mobil, ketika dipakai cuma satu dia pakainya. Begitu meninggal, dibawa enggak? Kan enggak dibawa. Inilah kehidupan dunia. Maka orang yang kehidupan akhiratnya lebih utama, dalam kehidupan akhiratnya merupakan cita-cita utama, maka dunia itu datang dalam keadaan hina. Artinya dia tidak bangga ya, dalam kehidupan dunia. Sehingga Rasul menyatakan, ijhad fid dunya yuhibbukallah, juhudlah dalam urusan dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Zuhud bukan berarti harus miskin, tidak ya. Zuhud bukan berarti harus miskin, dan Islam tidak menganjurkan umatnya untuk miskin ya. Zuhud artinya orang kaya tapi tidak menghalangi kekayaannya dalam beribadah kepada Allah. Dia pejabat tapi jabatannya tidak menghalangi dia untuk menghambakan diri kepada Allah. Dia bergelimang harta tapi hartanya tidak menghalangi hatinya untuk beribadah kepada Allah. Itu orang zuhud ya. Maka orang zuhud itu ketika hartanya diberikan, bahkan ketika hartanya habis, dia tidak merasa kehilangan harta, karena dia tidak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Ini orang zuhud. Beda dengan kita ya. Kalau kita hilang uang 1000 saja, setengah jam nyarinya gitu. Hilang motor, udah kemana-mana kita nyarinya gitu. Kenapa? Karena kita masih mencintai tentang kehidupan dunia. Orang yang zuhud, ketika dia diberikan harta, dia hanya merasa dititipi. Ini titipan dari Allah. Ketika ada orang yang mengambilnya atau ada orang yang membutuhkannya, dia berikan. Itu kan titipan saja. Ini zuhud. Maka zuhud bukan berarti miskin, dan Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi orang miskin. Bahkan Islam ya melarang untuk meminta, sehingga hadis nyatakan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Suka ada yang anekdot, Pak, kalau begitu kita ngambilnya dari atas aja, jangan dari bawah. Ini kan akal-akalan ya, akal-akalan. Maka jelas yang memberi lebih baik daripada yang meminta ya. Umat hari ini jangan sampai salah memahami daripada zuhud.
Sehingga kita mah zuhud, kita meminta-minta aja dah, jangan jadi orang kaya, nanti hisabannya banyak, ya nggak begitu juga, ya. Maka pemahamannya jangan dibalik. Sehingga zuhud bukan berarti harus melarat, zuhud bukan berarti harus miskin, tapi zuhud dia tidak merasa bangga, tidak merasa dunianya sebagai tujuan, ya. Itu orang zuhud. Sehingga ketika dilimpahkan harta, dia hanya merasa ini titipan saja dari Yang Maha Kuasa. Baik, ya khatal imanullah, jam 6, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup, silahkan. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, terakhir barangkali kalau saya sampaikan ada dalam sebuah hadis, fattaku dunya, ya, wattakun nisa. Rasulullah SAW menyatakan, ala fattaku dunya wattakun nisa. Ketahuilah, ya, takutlah, berhati-hatilah, ya, dari kemewahan dunia, dan berhati-hatilah dari tipu daya wanita. Ya, fa inna awwala fitnati Bani Israil. Karena fitnah yang pertama kali terhadap Bani Israel adalah kanat bin nisa, ya, adalah karena wanita, ya. Jadi kalau sudah wanita, ya, ini fitnah paling besar nih, ya, yang pertama kali dalam Bani Israel, ya, terjadinya pembunuhan, terjadinya korupsi, kena juga dorongan wanita itu, ya, dorongan wanita. Istrinya pengen kaya raya, suaminya akhirnya korupsi, mencuri, membunuh dan sebagainya. Maka fattakud dunya wattakun nisa, takutlah kepada dunia, hati-hatilah dengan dunia, dan hati-hatilah dengan perempuan. Tentunya, ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita tetap istiqomah. Karena yang berat adalah istiqomahnya ini. Ya, kita tahu, tapi kalau nggak istiqomah, ya, tahu seperti sholat ini harus berjamaah yang 5 waktu, tapi nggak istiqomah. Kadang-kadang sholat berjamaah, kadang-kadang tidak, berarti kan nggak istiqomah, ya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita ketika berpisah dengan dunia yang fana ini ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.